Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga pada hari ini kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan petunjuk untuk selalu menuntut ilmu dan mengembangkan diri menuju yang lebih baik. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang telah kita mulai pada minggu lalu, dan kali ini kita akan membahas materi pertama kita, yaitu tentang asal-usul manusia atau asal-usul penciptaan manusia. Materi ini sangat penting dalam upaya kita semuanya untuk memahami tentang diri kita sendiri, memahami tentang hakikat manusia, dan memahami tentang apa yang seharusnya menjadi fungsi manusia dalam kehidupan di dunia ini, termasuk berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, sebelum jauh membicarakan tentang fungsi manusia dalam kehidupan di dunia ini, bagian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan asal mula penciptaan manusia. Dan karena manusia merupakan bagian dari alam semesta, maka sebelum membahas tentang asal usul atau asal mula penciptaan manusia, terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang asal mula kehidupan di dunia ini. Gitu. Ini sangat penting juga supaya kita bisa memahami keterhubungan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Baik. Teman-teman sekalian, Al-Quran menyebutkan tentang air sebagai awal mula kehidupan manusia. Tidak hanya manusia, tetapi awal mula kehidupan di dunia ini dimulai dengan air, yang itu menunjukkan kepada kita semuanya tentang pentingnya posisi air dalam kehidupan. Baik, kalau kita lihat, setidaknya ada 3 ayat yang bercerita tentang air dan menjelaskan tentang fungsi air sebagai awal mula bagi kehidupan. Pertama adalah surat Al-Anbiya ayat 30, kemudian yang kedua adalah surat An-Nur ayat 45, sedangkan yang ketiga adalah surat Al-Furqan ayat 54. Baik, kita akan bacakan satu persatu ayat itu dan kemudian kita fahami maknanya. Setelah kita fahami maknanya, penting juga bagi kita untuk sedikit menganalisis apa yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut. Ayat 30 surat Al-Anbiya misalnya, mari kita baca. Ayat ini bercerita tentang air sebagai awal mula kehidupan, yaitu bunyinya adalah awalam yarol ladina kafaru annas samawati wal arda kanata rotkon fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Yang kalau kita artikan kurang lebih, afala yarol ladina kafaru, tidakkah orang-orang kafir itu melihat, atau tidakkah orang-orang kafir itu berpandangan itu, annas samawati wal ardo kanata rotkon, bahwa pada mulanya langit dan bumi itu rotkon. Rotkon itu artinya menyatu. Fafataknahuma, kemudian kami pisahkan keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami ciptakan segala sesuatu dari air itu kehidupan. Atau dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi ini ayat pertama, yaitu surat Al-Anbiya ayat 30, yang menyindir orang-orang kafir, karena orang kafir itu tidak mampu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk penciptaan segala sesuatu yang berasal dari air. Baik itu air dalam arti fisik, dalam arti material yang bernama air, ataupun segala sesuatu yang memiliki sifat air, yaitu cair. Kemudian surat An-Nur ayat 45,
bunyinya adalah wallahu khalaqa kulla dzabatin min ma'in. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Nah, begitu. Faminhum mayyamsi ala batnihi. Dan di antara hewan-hewan binatang yang diciptakan oleh Allah itu ada yang yamsi, berjalan, ala batnihi, dengan perutnya itu. Seperti ular misalnya. Kemudian wa minhum mayyamsi ala rijlain. Kemudian ada juga mereka di antara binatang ciptaan Allah itu yang berjalan di atas dua kakinya. Wa minhum mayyamsi ala arba'in. Kemudian ada juga yang berjalan di atas 4 kaki. Binatang misalnya kalau kita lihat ada yang berjalan di atas 2 kaki, ada yang berjalan di atas 4 kaki. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan segala sesuatu yang diinginkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Itu surat An-Nur ayat 45. Surat An-Nur itu adalah surat yang ke-24 dan yang barusan saya baca tadi adalah ayat yang ke-45. Kemudian surat Al-Furqan ayat 54 berbunyi wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron. Dan dialah Allah zat yang menjadikan dari air berupa makhluk yang bernama manusia. Faja'alahu nasabau wa sihra. Dan dari manusia yang tercipta dari air itu kami ciptakan bagi mereka keturunan. Dan wa kana rabbuka qadira, dan Tuhanmu adalah maha kuasa. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita cermati ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia dan makhluk hidup ini, maka kita segera mengetahui begitu pentingnya air dalam kehidupan. Maka di banyak tempat kita sering memahami tentang pentingnya air dalam kehidupan. Nah, kita tahu itu semuanya bahwa air adalah komponen utama dalam kehidupan manusia agar supaya manusia dan makhluk hidup yang lain dapat melanjutkan kehidupannya. Misalnya, perhitungan para ilmuwan ada yang menyebutkan bahwa antara 50 hingga 90% berat makhluk hidup itu disumbangkan oleh air. Kita sebagai manusia dianjurkan untuk minum dalam takaran tertentu satu hari. Karena di dalam diri kita ini unsur air juga sangat banyak. Maka tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak memerlukan air. Karena air adalah kehidupan. Nah, tumbuhan, hewan, manusia, intinya semua makhluk di alam semesta ini memerlukan air. Nah, karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa peran air ini sangat besar dalam kehidupan di bumi ini. Dan ternyata para ilmuwan melakukan penelitian yang sangat detail, para ilmuwan melakukan penelitian yang serius tentang unsur-unsur kehidupan di dunia ini, lalu menemukan bahwa sekitar 72% permukaan bumi sebenarnya masih ditutupi oleh air. Nah, gitu. Karena tertutupi oleh air itu, maka diperkirakan apabila permukaan laut di seluruh dunia ini rata, tingginya sama gitu, maka rata-rata daratan itu akan berada di sekitar 7.000 sampai 10.000 kaki di bawah laut gitu. Nah, kita tahu Indonesia disebut sebagai negara kepulauan, yang sebenarnya itu menyatakan kepada kita bahwa posisi atau komposisi air itu, perairan di negara kita ini juga sangat besar dibandingkan dengan daratannya. Nah, rupanya Al-Quran juga memang menjelaskan tentang dominasi laut di muka bumi ini. Dalam surat Hud ayat 7 Allah berfirman, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Fi sittati ayyam itu
banyak yang mengartikan sebagai 6 hari, tapi ada juga yang mengartikannya sebagai 6 masa, dan ada juga yang mengartikannya sebagai 6 tahap itu. Dan arsy Allah di atas air itu tadi. Wa kana arsuhu 'alal ma'i. Jadi arsy Allah, tempat bersemayam Allah, mahkota gitu ya, singgasana Allah itu di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu tidak lain adalah cara Allah menguji siapakah di antara kamu semuanya, artinya manusia, kita semuanya ini yang lebih baik amalnya gitu. Walain kulta innakum mab'utsun min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Nah, kemudian dikatakan, jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Jadi ayat ini tentu saja turun kepada Nabi Muhammad yang pada saat itu masih berusaha untuk meyakinkan penduduk Mekah tentang Islam. Maka dikatakanlah kepada mereka tentang air gitu ya, bahwa Allah ini berkuasa menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan air itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, maka kita tahu bahwa kehidupan dimulai dari dan di dalam air merupakan temuan dalam bidang biologi. Sehingga ilmu biologi menemukan tentang bagaimana sebenarnya peran air di dalam kehidupan ini. Baik, pembahasan kita tentang air ini tentu akan berpanjang-panjang, tetapi harus kita cukupkan sampai di sini untuk kemudian kita membahas tentang teori penciptaan manusia. Nah, tetapi sebelum itu mari kita simpulkan. Jadi kalau kita melihat atau membuka tafsir ilmi itu adalah tafsir tentang ayat-ayat ilmiah yang dikeluarkan, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi menerbitkan rangkaian buku, rangkaian tafsir untuk mengenal ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Jadi kalau kita lihat komposisinya, maka di situ ada ahli tafsir, di situ ada ahli ilmu pengetahuan atau saintis atau ilmuwan. Nah, di dalam bab tentang manusia di halaman 11, 12 sampai 12, 13 itu disebutkan tentang air tadi itu, tapi maksud saya ada kesimpulan, ada tujuh kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan ayat-ayat tentang air tadi itu. Pertama, menurut buku Tafsir Ilmi jilid pertama, seri pertama tentang penciptaan manusia itu, kesimpulannya adalah kesimpulan tentang air ya, belum kesimpulan tentang penciptaan manusia. Air ditengarai sangat dekat dengan makhluk karena kebanyakan makhluk hidup itu tercipta dari air. Nah, gitu, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, penafsiran kedua terhadap air sebagai asal muasal kehidupan itu ya, itu diduga karena air merupakan unsur terpenting bagi kehidupan makhluk di dunia ini. Karena kalau tidak ada air, maka kemungkinan untuk bertahan hidup sangat lama. Karena itu pada manusia misalnya, kita mengetahui dari penelitian biologi, 70% bagian berat tubuhnya adalah air. Jadi kita ini 70% badan kita adalah berisi air. Kemudian dikatakan juga bahwa kekuatan manusia akan berkurang drastis apabila 20 saja dari ketersediaan air di dalam tubuh kita hilang. Dan apabila kita tidak memperoleh air dalam waktu 3-10 hari, maka secara teoritis itu bisa mengantarkan manusia kepada kematian. Nah, sebaliknya, apabila manusia bertahan hidup selama 60 manusia bisa secara ilmiah dikatakan manusia bisa bertahan hidup
selama 60 hari kalau dia tidak makan. Tanpa makan, manusia bisa bertahan hidup selama kurang lebih 60 hari. Tetapi kalau tidak minum, dalam waktu 3-10 hari saja manusia diperkirakan meninggal dunia. Nah, ini menurut penelitian ilmiah ya. Nah, karena itu dengan mudah bisa disimpulkan posisi air ini karena air merupakan bahan pokok dalam pembentukan darah, cairan limpa, kencing, air mata, cairan susu, dan semua organ lain yang ada di dalam tubuh manusia. Luar biasa dahsyat. Itulah bukti kebenaran dari 3 ayat Al-Quran ditambah 1 lagi tadi tentang arsy Allah tadi itu. Jadi 4 ayat Al-Quran yang bercerita tentang air sebagai asal mula kehidupan. Kemudian makna yang ketiga atau kesimpulan yang ketiga dari buku yang disimpulkan oleh buku tafsir ilmi ini adalah bahwa semua kehidupan dimulai dari air. Nah, gitu. Karena air dalam hal ini lebih tepat bila diartikan sebagai laut. Asumsi ini dapat terwakili oleh kehidupan di sekitar ventilasi magma dasar laut yang disebut sebagai hidrotermal. Nah, itu istilah biologinya ya. Saya sendiri tentu tidak terlalu memahami istilah-istilah teknis seperti itu, tetapi ini semua mengajarkan kepada kita tentang posisi air dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, peran air dalam kehidupan sangat jelas gitu. Baik untuk memulai adanya makhluk hidup di bumi yang dikatakan berasal dari kedalaman laut, proses reproduksi hingga kelangsungan hidup. Jadi proses penciptaannya sampai ke proses kelangsungan hidupnya, ternyata air memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Kemudian dalam istilah biologi itu ada istilah protoplasma ya. Protoplasma yang diartikan sebagai zat dominan, zat pembentuknya yang paling dominan adalah air gitu. Maka menurut tafsir ilmi ini dikatakan di luar protoplasma itu yang menjadi dasar terjadinya kehidupan adalah bahwa sebagian besar bagian tubuh makhluk hidup masih mengandung air. Nah, ini menyatakan bahwa walaupun hidup di daratan, semua makhluk hidup masih berhubungan dengan tempat dimulainya kehidupan, yaitu lautan. Nah, gitu. Ini yang ke-5. Kemudian yang ke-6 adalah berkaitan dengan evolusi gitu ya. Jadi evolusi, tapi kita tidak akan membahas evolusi di sini. Kita akan membahas evolusi pada bagian berikutnya yang berkaitan dengan asal mula penciptaan manusia. Tapi poin ke-6 yang disebutkan di dalam tafsir ilmi ini adalah bahwa berkaitan dengan air ini ada kaitannya dengan evolusi. Evolusi itu adalah teori tentang kejadian manusia, bahwa manusia itu terjadi karena evolusi antara berbagai macam jenis mengalami perubahan-perubahan bentuk dari berbagai macam jenis makhluk hidup yang lain. Itu nanti akan kita bahas pada bagian berikutnya. Tetapi yang terakhir adalah bahwa meskipun ayat-ayat di atas memberikan indikasi yang meyakinkan bahwa Allah menciptakan semua makhluk hidup dari air, ternyata masih banyak ayat-ayat lain yang menekankan posisi kekuasaan Allah terhadap alam semesta. Nah, tafsir ini kemudian menyimpulkan atau mengutip 2 ayat lain yang merupakan bukti kekuasaan Tuhan di luar persoalan air tadi. Itu adalah qaulat rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Ini berkaitan dengan penciptaan Nabi Isa gitu ya. Jadi Maryam, kita tahu semuanya, Maryam ibu Nabi Isa itu mendapatkan kabar dari langit, dari malaikat bahwa Allah akan memberikan kamu seorang anak. Ketika menerima kabar itu Maryam kaget, lalu dia bertanya, qaulat rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Bagaimana aku akan memiliki seorang anak sementara aku tidak pernah disentuh oleh seorang pun gitu. Tidak ada satu manusia pun yang pernah menyentuhku.
Kemudian qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Dijawab bahwa demikianlah Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak menciptakan sesuatu, ya diciptakan. Idza qada amron fa innama yaqul lahu kun fayakun. Dan apabila Allah berkehendak, maka dikatakanlah kun fayakun, jadilah maka jadi. Nah, ini berarti yang menurut tafsir ini adalah di luar persoalan air sebagai sumber kehidupan, Allah juga punya kekuasaan yang di luar itu gitu. Kemudian ayat kedua adalah, kalau ayat tadi itu adalah surat Ali Imran ayat 47, surat kedua adalah Fussilat ayat 39. Wa min ayatihi annaka taral ardo khosyiatan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Khosyiatan. Fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warabat. Itu. Dan ketika Allah menurunkan hujan di atasnya, niscaya tanah itu bergerak dan subur. Innalladzi au ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, teman-teman sekalian, ini bagian pertama tentang asal mula kehidupan manusia, dan kita baru saja membahas tentang asal mula kehidupan yang bersumber dari air dengan mengutip sejumlah ayat Al-Quran yang maknanya inilah konsep Al-Quran tentang kehidupan dan awal mula kehidupan. Kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya tentang teori kehidupan atau asal-usul penciptaan manusia.